Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatika Isnaini Nurrohmah dari 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Wates. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembebasan Irian Barat. 1. Latar belakang perjuangan. Bermula dari salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949. Salah satu hasil konferensi tersebut yaitu berbunyi, status keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesuai pengakuan kedaulatan. Berdasar keputusan tersebut, ternyata terdapat dua perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat. A. Perjuangan diplomasi. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. C. Konfrontasi militer. Mari kita bahas satu-satu yuk. A. Perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi terdapat dua tahap, yang semuanya mengalami kegagalan. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda. Tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia selalu berusaha meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapatkan perhatian karena masalah tersebut menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain. Setelah upaya diplomasi tidak membawa hasil, pemerintah mengambil sikap dengan membatalkan Uni Indonesia Belanda dan pembatalan persetujuan KMP pada tahun 1956. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawakan hasil. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. Karena perjuangan diplomasi tidak membawakan hasil, Indonesia mencari jalan lain. Salah satunya yaitu konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan pada konfrontasi politik. Salah satu konfrontasi politik tersebut yaitu pada tanggal 8 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Adapun tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat tersebut: 1. Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Melihat hubungan yang semakin tegang, dalam sidang umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB meminta Ellsworth Bunker atau diplomat Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan Indonesia dan Belanda. Pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Tetapi Belanda tidak mengindahkan usulan tersebut. C. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi Trikora sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah itu,
diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan Kepala Staf serta Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Adapun hasil rapatnya sebagai berikut. 1. Membentuk Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. Pembentukan Provinsi Irian Barat Gaya Baru diputuskan dengan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1962. 2. Membentuk Komando Mandala yang langsung di bawah ABRI. Pada tanggal 11 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Melihat situasi yang genting, akhirnya pada Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya, Ellsworth Bunker, mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Pihak Republik Indonesia menyambut baik usul Amerika Serikat dan mendapatkan simpati internasional. Namun, Belanda tetap tidak memberikan tanggapannya. Sehingga, Komando Mandala mulai bulan Maret hingga Agustus 1962 melakukan serangkaian operasi. 3. Akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya, perjuangan yang telah dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.